Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video ini, saya akan membahas tentang kalkulus vektor. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Syahid Hidayatullah Gumai dari kelas Teknik Nuklir 2019. Mari kita mulai. Konsep dasar vektor. Besaran fisis di alam terbagi menjadi dua. Ada besaran skalar dan juga ada besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, atau besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya ada arus listrik, massa, panjang, waktu, suhu, volume, laju, energi. Lalu ada besaran vektor, itu adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contohnya gaya, momentum, torsi, kecepatan, percepatan. Penggambaran dan penulisan atau notasi dalam vektor. Oke, seperti pada gambar yang sudah ditampilkan, titik P itu adalah titik pangkal vektor. Lalu titik Q itu adalah ujungnya vektor. Tanda panah itu merupakan arahnya vektor, seperti tanda panah yang kita lihat di jalan raya. Itu sebagai penunjuk arah. Nah, ini sama seperti ini kalau di vektor. Gunanya adalah untuk menunjukkan arahnya vektor. Lalu panjang PQ itu adalah besarnya vektor. Lalu, vektor posisi adalah vektor yang memiliki titik pangkal di pusat koordinat. Dalam penulisan notasi vektor, ada huruf tebal. Itu biasanya digunakan dalam notasi di Word, di Microsoft Word, jika diketik. Nah, kalau biasanya kita pakai itu merupakan ada tanda panah di atas. Karena itu memudahkan kita dalam menulis dan membedakan bahwa itu adalah vektor. Ya. Dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Kita lihat. Dua vektor dinyatakan sama jika arahnya sama, seperti yang kita lihat di vektor A dan vektor B, dan juga besarnya sama. Oke. Selanjutnya, dua vektor dikatakan tidak sama jika besarnya sama, arahnya berbeda. Iya, meskipun besarnya sama tetapi arahnya berbeda, maka vektor tersebut kita bilang tidak sama. Besar tidak sama, arahnya sama. Ya, meskipun arahnya sama, tetapi besarnya tidak sama, kedua vektor tersebut tetap kita bilang tidak sama. Lalu pada poin terakhir ini sangat mudah untuk membedakan jika antara kedua vektor ini itu sangatlah berbeda atau tidak sama. Besarnya sudah berbeda, arahnya pula juga berbeda. Vektor satuan. Vektor yang memiliki nilai satu satuan. Suatu vektor F dapat dinyatakan sebagai vektor F sama dengan AI tambah BJ dan memiliki besaran panjang vektor F sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka vektor satuan dari F itu adalah vektor satuan dari F sama dengan vektor F dibagi dengan panjang vektor F. Sehingga vektor
dapat dinyatakan kembali sebagai vektor F sama dengan vektor satuan dari F yang ini dikali dengan panjang vektor F. Contohnya sebagai berikut. Suatu vektor F dapat dinyatakan sebagai vektor F sama dengan 3i tambah 4j. Tentukan panjang vektor F dan vektor satuan F dari vektor F. Ya, jawabannya adalah seperti ini. Untuk panjang vektor F, itu kembali ke rumus yang awal. Rumus awal itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja ya, yang kita sudah ketahui. Jadi panjang vektor F sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5. Lalu untuk vektor satuan F, itu kembali lagi ke rumus yang awal. Jadi kita tinggal masukkan saja. Vektor F yang sudah diketahui dibagi dengan panjang vektor F yang hasilnya sudah kita ketahui. Jadi hasilnya itu adalah 3/5i ditambah 4/5j. Lalu ada operasi vektor. Terdiri dari penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya ada perkalian. Operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalkan terdapat vektor U sama dengan AI ditambah BC dan vektor V sama dengan PI tambah QJ. Maaf. Ya. Nah, seperti yang kita lihat. Seperti ini ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Vektor U ditambah vektor V sama dengan dalam kurung A tambah P dikali dengan I. Lalu vektor V sama dengan dalam kurung B ditambah Q dikali J. Selanjutnya, pengurangan vektor U dan vektor V dapat dinyatakan sebagai kebalikannya. Ya, yang tadi penjumlahan itu adalah yang ditambah. Sekarang pengurangan itu tinggal tandanya aja yang diubah jadi minus. Ya, seperti ini. Contohnya adalah vektor U sama dengan 3i minus 4j ditambah k. Dan vektor V itu I ditambah 5j dikurangi 3k. Tentukan vektor U ditambah vektor V dan vektor U dikurangi vektor V. Oke, penyelesaian seperti ini ya. Untuk yang perjumlahan, itu kita tinggal jumlahkan saja. Seperti ini, vektor U ditambah vektor V yang sudah diketahui untuk yang I-nya saja. Jadi 3i ditambah dengan I itu adalah hasilnya 4i. Lalu min 4j ditambah 5j itu hasilnya itu 1j atau kita tulis J saja. Lalu ada K ditambah minus min 3k. Ya ini. Itu hasilnya adalah min 2k. Untuk pengurangan itu sebaliknya. Tinggal dikurangi saja. Jadi 3i dikurangi I hasilnya 2i. Min 4j dikurangin 5j itu hasilnya min 9j. Lalu ada K dikurangi
min 3K, hasilnya adalah 4K. Oke, lanjut. Ya, sembarang vektor U, V, dan W serta sembarang skalar alfa dan beta berlaku sebagai berikut. Ya, seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Perkalian suatu vektor dengan bilangan skalar. Ya, misalkan diketahui vektor V merupakan hasil dari perkalian bilangan skalar K dengan vektor U sama dengan vektor V itu K dikali vektor U. Seperti ini ya. Oke. Operasi perkalian vektor. Ada dua jenis perkalian. Dua vektor, yaitu ada operasi titik atau dot product dan operasi silang atau cross product. Untuk operasi titik atau dot product, contohnya seperti ini ya. Vektor U dot vektor V sama dengan panjang vektor U dikali vektor V dikali cos theta. Tetanya itu dari mana? Tetanya itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U yang garis ini dan vektor V. Jadi sudutnya ini adalah theta. Ini adalah definisi dot productnya. Oke. Jadi seperti yang kita lihat di atas ini, vektor U itu UI U1I ditambah U2J dan vektor V-nya itu adalah V1I ditambah V2J. Itu adalah hasilnya vektor U dikali vektor V atau dot vektor V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Sehingga hasilnya itu seperti yang kayak tadi. Seperti ini ya hasilnya. Sekali lagi, theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Nah, sudut yang dibentuk, oke? Contohnya, terdapat dua buah vektor, yaitu vektor U sama dengan 8I ditambah 6J, dan vektor V sama dengan 3I ditambah BJ. Ya, tentukan nilai B agar kedua vektor tersebut tegak lurus. Penyelesaiannya seperti ini ya yang kita lihat. Tegak lurus berarti tetanya adalah 90 derajat. Oke. Kita kembali ke rumus yang awal tadi. Ya, vektor U di dot vektor V atau dikali vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V cos 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena sudut yang dihasilkan oleh vektor U dan vektor V itu tegak lurus nih ya. Agar tegak lurus. Jadi tegak lurus adalah sudutnya itu 90 derajat. Seperti itu. Sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Itu 0 sama dengan 24 ditambah 6B sehingga B-nya itu adalah min 4. Oke. Contoh kedua, tentukan kerja yang dilakukan oleh gaya 100 Newton dengan arah 60 derajat ke timur laut untuk memindahkan benda sejauh 2 meter ke timur. Ya, penyelesaiannya seperti ini ya. Sama seperti yang tadi.
Kenapa ini diketahui vektor F-nya itu adalah 100 Newton? Karena ini merupakan gaya. Gaya adalah arah. Ya, misalnya ada Budi mendorong meja dengan gaya 100 Newton. Mendorong itu berarti menimbulkan arah, apalagi ini sudah diketahui 100 Newton pasti bergerak gitu. Karena arah, memiliki arah itu adalah vektor. Ya, ini 2M jaraknya. Jadi vektor D itu 2M. Ya. Dan tetanya itu adalah 60 derajat dengan arah yang diketahui di soal itu 60 derajat ke timur laut. Oke. Jadi W sama dengan vektor V dot vektor D itu adalah vektor panjang vektor F dikali panjang vektor D cos theta. Seperti ini, tinggal dimasukkan saja yang sudah diketahui. Hasilnya adalah 100 Joule. Oke. Operasi silang atau cross product. Ya, contohnya seperti ini ya. Jika terdapat dua vektor U dan vektor V yang di bawah ini, ya. Definisi cross product adalah vektor U dikali vektor V kita jadikan matriks ini ya. Jika sudah dijadikan matriks maka akan lebih mudah bagi kita. Kita seperti yang ini kan terdapat ada I, J, K, maka kita akan menjadikan ini. Jadi I, J, K. I untuk I itu adalah BR B kali R karena ini adalah cross product jadi perkalian silang ya. Nih, jadi di garis ini yang I ini ya kan, ini merupakan sel-sel ya, satu sel. Jika untuk mencari I maka kita akan operasi silang sel yang lain itu, sel yang berikutnya. Contohnya yang matriks 3 kali 3 ini ya. Jika untuk mencari I maka kita akan caranya B kali R dikurangin C kali Q ya. Lalu untuk mencari J-nya, maka kita akan tetap sama ya, bersilangan. Jadi ada A kali R dikurangi C kali P. Lalu untuk K-nya, A kali Q dikurangi B kali P. Oke. Ya, ini adalah right hand rule ya, seperti kita lihat di gambar ini. Jempol menunjukkan A itu vektor U kali V, lalu telunjuknya itu mengarah ke vektor U, lalu jari tangannya itu menunjukkan arah vektor V. Ya, seperti kita lihat di sini. Lanjut. Oke, jika U V dan W adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi 3 dan K adalah skalar, maka kita lihat seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ada contoh ya. Misalkan vektor U sama dengan ini matriks ya. 1 min 2 min 1 dan vektor V itu ada min 2 4 1. Hitunglah vektor U dikali vektor V dan vektor V dikali vektor U ya. Maka penyelesaiannya itu sama yang seperti kita sudah bahas. Oke. Untuk I ya, itu hanya perkalian silang saja. Oke. Lalu untuk J-nya ini sama, sudah yang kayak kita bahas yang seperti slide sebelumnya itu, slide sebelumnya. Sudah kita bahas. Jadi hasil seperti ini. Oke.
Jadi pokoknya intinya jika ada untuk perkalian silang atau cross product seperti ini ya. Jadi dikalikan yang di silangnya, oke? Kalikan saja yang silangnya aja. Mari kita lanjutkan. Contoh selanjutnya ada ini ya. Hitung U kali V jika U sama dengan vektor U sama dengan 3I min 2C dan pluskan, dan V-nya itu 4I plus 2C dan min 3K. Seperti ini ya. Jadi ada ini kita ke dalam kurung terus ditambah seperti dikali seperti biasa ya. Kenapa ini 12? Karena 3 kali 4 lalu I kali I gitu. Seperti itu aja. Jadi perkalian begini saja apa? Satu-satu gitu. Nah, kayak ini nanti min 2C ke 4I lalu min 2C ke 2C min 2C ke 3K. Oke. Seperti itu. Ini lumayan simpel lah. Hasilnya adalah 4I ditambah 3C ditambah 14K. Oke. Kita lanjutkan. Ada catatannya. Ya. Sifat operasi titik antara vektor U dan vektor V adalah komutatif, di mana vektor U dot vektor V sama dengan vektor V dot U dot vektor U. Hasil operasi titik adalah suatu skalar ya. Sifat operasi silang antara vektor U dan vektor V ya adalah antikomutatif, artinya vektor U dikali vektor V sama dengan min vektor U dikali vektor V dikali vektor U, oke. Hasil operasi silang adalah suatu vektor. Selanjutnya ada proyeksi vektor. Misalkan terdapat dua vektor, yaitu vektor U sama dengan AI ditambah BC dan CK ya ini. Dan vektor V adalah PI ditambah QJ ditambah RQ. Besar vektor U dan vektor V berturut-turut itu adalah seperti ini ya. Seperti kembali ke rumus slide yang sebelum-sebelumnya. Jadi panjang vektor U sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Nah, ini juga sama. Jadi yang diketahui ini itu diakarkan dari kuadratnya masing-masing gitu loh. Sudut vektor U dan vektor V adalah cos theta. Sekali lagi, theta itu adalah hasil dari sudut vektor U dan vektor V. Oke. Cos theta sama dengan vektor U dot vektor V dibagi atau per panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V. Oke. Proyektif vektor satuan V adalah seperti ini ya. Ini vektor satuan dari V sama dengan vektor V dibagi panjang vektor V. Proyektif vektor U terhadap vektor V adalah seperti ini ya, yang kita lihat. P proyeksi vektor U terhadap vektor V ini sama dengan panjang dari vektor U dikali dengan cos theta
kali panjang proyeksi satuan vektor V ini ya. Ini yang V ini sama dengan panjang dari vektor U dikali dengan vektor U dot vektor V per panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V, lalu dikali dengan vektor V per panjang dari vektor V. Misalnya seperti ini ya. Jadi proyeksi vektor U terhadap vektor V itu adalah vektor U dikali atau dot vektor V per panjang dari vektor V kuadrat dikali dengan panjang vektor V. Bukan panjang vektor V dikali dengan vektor V. Ya, seperti ini hasilnya. Oke. Ada beberapa contoh ya. Untuk nomor 1 seperti ini ya. Diketahui koordinat titik A. Titik A adalah 2, min 3, dan 4-nya. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Seperti ini ya, ada ya. Jadi vektor A sama dengan 2i nih, min 3j tambah 4k. Berapa besar vektornya? Kembali ke rumus awal ya. Jadi panjang A nih, vektor A atau titik A nih ya, koordinat titik A itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ini dikuadratkan, lalu ditambah dengan min 3 kuadrat, ditambah dengan 4 kuadrat. Hasilnya adalah akar 29 satuan. Lalu nomor 2. Tentukan hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor berikut ini. Untuk yang A, titik A, itu adalah 2i min 2j tambah 4k. Untuk titik B itu ada i min 3j tambah 2k. Jawabannya seperti ini ya, perkalian titiknya. Jadi ada A dot B dikali dengan 2 dot 1 ini, lalu ada min 2 dikali dengan min 3, lalu min 4 dikali bukan min 4, sorry, maaf, salah saya. Lalu ada nih 4 dikali 2, jadi tinggal dikali-kalikan saja. Hasilnya adalah 16. 3 perkalian silangnya seperti yang rumus yang sebelum-sebelumnya. Jadi jika untuk mencari i-nya nih, itu tinggal dikali silang saja. Oke, hasilnya seperti ini ya. Apa yang dimaksud dengan silang? Jadi misalnya kita nyari i, yang disilang itu yang sebelumnya, ini yang setelahnya itu loh, yang kolomnya ini kan kayak ada kolom-kolom gini. Jadi yang untuk cari i itu ada min 2 dikali dengan 2 nih, kali silang, ya kan. Lalu min 4 dikali dengan min 3. Begitu juga sebaliknya jika cari j itu tinggal dikali silang, lalu k itu tinggal dikali silang saja. Hasilnya adalah seperti ini ya, 8i min 2k. Oke, selanjutnya contoh ketiga, jika A sama dengan 2i ditambah 3j tambah k, maka dan vektor itu yang B-nya itu 5i min j tambah 4k, hasil kali skalar A dot B itu apa? Jawabannya A dot B, skalar A dot B sama dengan AI A1. Ini perumpamaan saja ya, boleh kok ditulis dalam apa aja. Jadi A1 tambah B1 tambah A2 tambah B2, ini dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Jadi ini tinggal dikali saja nih. Ini boleh AI dikali BI
atau AJ ditambah BJ. Ini tinggal dikali-kali saja nih ya. Jadi A1 atau AI dikali dengan BI, maka seperti ini ya. Lalu ditambah, jadi ini tinggal dikali-kalikan saja ya. Hasilnya adalah 11. Lalu nomor 4. Jika vektor A dan B membentuk sudut 60, panjang A sama dengan panjang B itu 3, maka A dot A tambah B berapa hasilnya? Oke, jawabnya adalah seperti ini ya. A dot tutup kurung A tambah B itu sama dengan A dot A ditambah A dot B. Jadi panjang A kuadrat ditambah panjang A dot panjang B cos 60. Hasilnya adalah 22. Oke, seperti itulah pembahasan sedikit tentang kalkulus vektor. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.